Waalaikumsalam. Silakan masuk, Ibu. Ya, silakan masuk. Ya. Ya, silakan masuk. Silakan duduk dulu. Silakan duduk. Silakan duduk. Ya. Ada kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Nyasar nggak tadi? Enggak ya. Macet nggak tadi ke sini? Alhamdulillah gak ya, jadi lancar jaya ya ke sini ya. Oke, Bapak Ibu, senang sekali kita bertemu hari ini di dalam rangka mediasi ya. Nah, bagaimana kabarnya, sehat-sehat semua kan ya? Ya, saya berharap kita sehat semua sehingga proses mediasi kita berjalan lancar. Baik, Bapak Ibu, perkenalkan saya Indah Kirana Sukmawati, mediator yang dituju Pengadilan Negeri Batam dengan nomor perkara nomor XXXX-PN Batam /3 2003. Jadi di sini kita akan melakukan mediasi ya Bapak Ibu semua. Lalu apa itu mediasi? Jadi mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Nah, mediasi ini dapat dilakukan melalui jalur pengadilan Bapak Ibu maupun di luar pengadilan dengan menggunakan mediator yang telah mempunyai sertifikat mediator. Jadi fungsi mediator ini adalah saya nantinya akan menyelenggarakan perundingan dari permasalahan Bapak Ibu, lalu memimpin negosiasi atau para pihak dari masalah yang ada pada Bapak Ibu semua, lalu juga sebagai merumuskan kesepakatan Bapak Ibu dan mendorong kesepakatan itu. Lalu saya sebagai mediator juga akan nanti membingkai apa yang diutarakan oleh para pihak. Nah, yang perlu dipahami oleh Bapak Ibu semua, mediator ini nantinya bukan pemberi keputusan dari masalah, atau mediator ini tidak berhak memberi keputusan atas hasil mediasi. Jika mediasi menghasilkan kesepakatan, maka kesepakatan perdamaian wajib nanti dirumuskan secara tertulis dan ditandatangani oleh para pihak dan mediator. Lalu bagaimana kalau tidak menghasilkan kesepakatan? Mediator wajib menyatakan secara tertulis bahwa proses mediasi telah gagal dan akan diberitahukan kegagalan tersebut kepada hakim. Sampai di sini ada yang ditanyakan dulu, Bapak Ibu? Tidak ada. Nah, itu sekian dari perkenalan saya. Nah, sekarang saya mau tanya nih, Bapak Ibu semua, perkenalan dulu. Ya, kita kenal maka tak saya maka tak cinta. Saya ingin berkenalan dulu dengan Bapak Ibu semua. Mungkin dari pihak yang di sebelah saya, siapa namanya? Baik, perkenalkan saya Rizka Landari. Saya merupakan adik kandung dari Pak Sadino, yang mana saya sendiri tinggal di Jalan Diponegoro di RT 2 RW 12 Kelurahan Tiban Baru, Kecamatan Kupang, Batam. Saya di sini mewakili abang kandung saya almarhum dalam permasalahan. Baik, jadi Ibu Friska ya namanya ya. Ibu Friska ini adik kandung dari almarhum Pak Sadino ya. Baik, Ibu tadi naik apa ke sini tadi? Diantar. Oh, diantar. Baik. Nah, berikutnya yang ada di depan sana ya saya nih, Bapak Ibu semuanya nih. Siapa namanya? Silakan memperkenalkan diri dulu, mungkin dari pihak yang Ibu di depan saya. Nama saya Dr. Pakai. Di sini bersama dengan saya di sini saya sendiri tinggal dari praktek mandiri di Jalan Jogja. Oh, baik. Jadi Ibu adalah Dr. Tony yang kebetulan juga berpraktek mandiri ya. Oke. Berikutnya dengan siapa ini? Gilang. Dengan siapa? Bapak Gilang. Bapak Gilang, perawat Gilang. Berarti Bapak perawat Gilang ya. Jadi perawat Gilang ini bekerja bersama Ibu. Oke. Baik. Jadi tadi naik ke sini naik apa tadi Bapak sama Ibu? Oh, beda. Baik, jadi kami tidak nyasar ke sini ya.
Oke, jadi kita sudah sama-sama perkenalan diri. Jadi di sini ada pihak keluarga dari Pak almarhum. Jadi yang di sini juga ada dari pihak Dokter Koni dan perawat Gilang. Nah, berikutnya sebelum kita memulai supaya berjalan mediasi ini berjalan lancar, tentunya ada tata tertib Bapak Ibu. Jadi tata tertib mediasi kita hari ini adalah para pihak berbicara secara bergantian setelah dipersilakan oleh mediator. Itu yang pertama. Yang kedua, para pihak tidak saling memotong pembicaraan. Yang ketiga, para pihak tidak saling menyerang baik secara kata maupun fisik. Yang keempat, tidak merokok selama mediasi berlangsung. Yang kelima, tidak menggunakan alat komunikasi. Jadi mohon handphone kalau bisa di silent, ya, jika ada telepon mohon tidak diangkat terlebih dulu. Lalu tidak diperkenankan merekam isi pembicaraan. Yang berikutnya, para pihak berpakaian sopan dan wajib jaga adab dan tata krama yang berlaku. Kalau berikutnya, kalau ada yang mau ke toilet, dipersilahkan dulu sebelum kita melakukan proses mediasi selanjutnya. Ada yang mau ke toilet nggak? Nggak ada ya. Lalu, nah, mediasi ini dilakukan dalam waktu paling lama 2 jam dari sekarang. Jadi supaya kita tidak berlama-lama Bapak Ibu semuanya. Nah, supaya santai. Jadi kalau Bapak Ibu ingin di sini ini sudah tersedia ada teh kotak, ada teh botol, di sini juga ada. Terus ada snack sedikit. Nanti sambil berjalan kita boleh kalau lapar bisa dimakan snacknya. Kalau minum boleh diminum ini boleh ya. Paham ya Bapak Ibu? Paham. Oke, supaya tidak tegang semuanya kita coba itu kita tarik nafas dulu. Tarik nafas dalam, keluarkan. Tarik nafas lagi, keluarkan. Sudah agak tegang? Lumayan ya. Oke, Bapak Ibu, jadi sebelumnya saya mau tahu dulu nih apa dulu permasalahan Bapak Ibu semuanya. Sebelum saya persilahkan Bapak Ibu semuanya untuk membicarakan apa permasalahan kita, kesepakatan awal dulu penyatuan persepsi. Sebentar, saya akan menunjukkan sesuatu untuk dijawab Bapak Ibu semua, ya. Oke, Bapak Ibu semuanya, jadi kita punya kesepakatan awal sebelum mediasi kita. Jadi saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu semua, apakah para pihak ingin agar masalah ini selesai? Ya. Apakah para pihak masih ingin berhubungan baik setelah masalah ini? Ya. Jadi kita sudah sepakat ya. Jadi sebelum kita melanjutkan mediasi, kita sudah sepakat bahwa masalah ini cepat selesai, dan setelah masalah ini selesai kita akan tetap berhubungan baik. Begitu Bapak Ibu? Selanjutnya saya ingin mempersilahkan para pihak untuk berbicara tentang permasalahan kita, permasalahannya masing-masing. Saya pertama mempersilahkan dari pihak keluarga almarhum terlebih dahulu. Terima kasih Bu atas kesempatannya kepada saya. Saya di sini mewakili keluarga Bapak Sadino, yaitu almarhum saya atau kakak saya, yang mana kami akan menyampaikan dulu permasalahan dari kenapa kami ingin membicarakan kejadian ini. Jadi secara kronologis pada tanggal 15 November tahun lalu itu kakak saya menderita sakit. Jadi demam, ada demam, ada mual, ada muntah, kemudian juga apa yang dimakan oleh kakak saya tidak bisa tidak bertahan lama, kemudian dikeluarkan. Nah seperti itu berlangsung selama 4 hari. Nah memang selama di rumah kami tidak memberikan obat-obatan apapun kepada kakak saya. Kemudian di tanggal 20 November tahun lalu juga, jadi kami berinisiatif untuk membawa kakak saya pergi ke klinik. Jadi kliniknya ini kebetulan adalah kliniknya Ibu Dokter Koni, dan di situ juga ada Pak Gilang yang kerja di situ. Nah pada saat itu kami datang, dipersilakan masuk, kemudian diwawancara atau ditanya-tanya saya, dan waktu itu saya ikut datang. Jadi saya ditanya-tanya dengan abang saya, ditanya apa keluhannya, apa yang dirasakan. Nah setelah ditanya-tanya, kemudian kakak saya
suruh berbaring untuk diperiksa di ruang periksa oleh ibu dokter. Namun sebelumnya Bapak Gilang sendiri itu melakukan pemeriksaan, jadi diukur suhunya, diukur tensinya. Nah, beliau mengatakan kepada kami pada saat itu bahwa tensi kakak saya rendah. Jadi memang saya tidak tanya persisnya berapa. Kemudian juga dikatakan bahwa kakak saya menderita demam tinggi. Nah, selanjutnya ibu dokter waktu itu menyampaikan bahwa kakak saya itu menderita sakit tipes. Nah, yang jadi pertanyaan dari kami sebagai keluarga dan perwakilan saya sebagai perwakilan keluarga, bahwa apa iya memang dengan menyampaikan apa keluhan yang kami rasakan, kemudian waktu itu memang diperiksa tensi dan suhunya, apa itu sudah menjadi dasar untuk menegakkan satu penyakit gitu. Jadi waktu itu memang kami memang orang bodoh ya, jadi tidak tahu apakah dengan itu saja ditegakkan kemudian disampaikan bahwa menderita tipes. Nah, kemudian itu setelah itu ibu dokter menyarankan untuk dilakukan suntikan. Memang mungkin cerita lagi, jadi pada saat itu kakak saya sendiri memang ada keluhan nyeri di perutnya, di ulu hati. Jadi mungkin itulah dasar kenapa Bu Dokter menginstruksikan kepada Bapak Perawat Gilang untuk menyuntikkan suatu obat yang pada saat itu kami tidak tahu nama obatnya apa. Memang dijelaskan ini ada yang mau disuntikan, tapi tidak dijelaskan apa efek samping dari obat, apa obatnya, dan bagaimana reaksinya kepada kami. Dengan alasan mungkin karena pada saat itu memang abang saya atau kakak saya agak mengeluh kesakitan. Nah, selanjutnya setelah disuntik mungkin agak enakan, memang kami dibiarkan di situ untuk menunggu selama 10 menit. Namun setelah 10 menit Bu Dokter menyarankan untuk kami boleh pulang. Jadi kami boleh pulang, dibawa obatnya, obat pulangnya. Nah, gitu kami mau keluar dari kliniknya Ibu Dokter, baru sampai pintu kakak saya udah jatuh, jadi jatuh pingsan dan juga memang pada saat itu semuanya bergegas untuk mengangkat kakak saya ke tempat tidur, kemudian diperiksa. Pada saat itu memang masih belum sadar juga kakak saya, jadi kita pun kebingungan. Kemudian dokter Koni memerintahkan Bapak Perawat Gilang untuk melakukan tensi ulang, dan pada saat itu juga di tensi ternyata rendah lagi tensinya. Nah, untuk itu dokter Koni lagi-lagi memerintahkan Bapak Perawat untuk menyuntikkan. Saya pada saat itu kebetulan tidak sempat bertanya obat apa lagi yang dimasukkan, apakah itu sama dengan obat pertama atau tidak. Kemudian setelah disuntikkan tidak ada reaksi lagi, kakak saya atau abang saya tidak bangun juga, dan akhirnya setelah beberapa saat dokter Koni memutuskan untuk merujuk kakak saya. Nah, setelah memang pada saat itu dirujuk dengan menggunakan kendaraan pribadi dokter, kemudian juga ditemani sama Bapak Perawat. Cuman yang kami sayangkan adalah kenapa begitu kita masuk keadaannya yang masih oke sebelum disuntikan, tapi begitu kita udah mau pulang, udah mau keluar, justru kakak saya tidak sadarkan diri. Dan terlebih lagi pada saat di perjalanan kami mendapat kemalangan di mana kakak saya pada saat itu meninggal dunia. Oke, begitu. Jadi yang kami kesalkan sebagai keluarga, dan saya mewakili keluarga, bahwa kami kecewa kenapa tidak ada informasi yang diberikan secara jelas kepada kami. Kemudian apa iya untuk menegakkan suatu penyakit yang kami derita dan kami orang awam, apa memang cuma ditanya-tanya dan diperiksa sedikit saja gitu. Baik, terima kasih kepada keluarga almarhum Pak Sadino ya. Jadi singkatnya, jadi almarhum ini datang dengan sudah keadaan demam ya, demam 5 hari naik turun, dan sudah datang ke klinik Dokter Koni. Waktu itu disambut dengan Dokter Koni, lalu dilakukan pemeriksaan, dilakukan sampai dilakukan penyuntikan ya. Namun singkat cerita, ini almarhum ini saat keluar klinik setelah diberi penjelasan oleh Dokter Koni
ini keluar dalam keadaan jatuh dan tidak tersadarkan Iya, diri. iya. Lalu sempat diberi pertolongan sebentar sama dokter Koni, akhirnya hingga dirujuk oleh dokter Koni. Iya, Begitu iya. ya? Sama dengan- Bapak Gilang juga. Ya, waktu itu dengan Pak Gilang ya. Oke, baik. Sekarang terima kasih. Saya mempersilahkan dulu kepada pihak dari Dokter Koni untuk menjelaskan situasi saat itu mungkin. Baik, terima kasih Bu Mediator. Di sini saya tidak menyalahkan semua pernyataan dari Bu Friska, hanya beberapa pernyataan saya agak keberatan. Nah, memang awalnya almarhum itu datang ke tempat praktek saya dengan diagnosis atau nama penyakitnya itu tipes. Nah, karena memang gejalanya masih belum khas, makanya saya beri terapi awal pada kunjungan pertama. Kunjungan kedua itu pasien masih mengeluh sakit. Nah, saya berencana untuk merujuk untuk pemeriksaan lab. Namun karena pasien mengeluh terlalu nyeri, oleh karena itu saya memberikan suntikan anti nyeri. Saya sudah menjelaskan kepada pasien, mungkin pada saat itu juga karena pasien agak histeris, jadi keluarga juga kurang jelas apa yang saya jelaskan. Saya sudah bilang ini saya akan menyuntikkan suntik anti nyeri. Nah, saya juga sudah tanyakan apakah mempunyai riwayat alergi. Pada saat itu pasien memang bilang tidak tahu bahwa dia punya alergi apa tidak dan minta segera diberi tindakan. Oleh karena itu saya minta dari perawat saya menyuntikkan suntikan anti nyeri. Tidak beberapa saat kemudian pasien pingsan waktu saat akan pulang. Nah, di sini saya menduga kemungkinan pasien ini shock anafilaktik karena diberikan suntikan oleh dokter. Nah, suntikan anti nyeri tadi. Nah, oleh karena itu memang kami tidak sempat menjelaskan apa-apa karena menurut kami itu merupakan tindakan gawat darurat. Jadi saya menginstruksikan kepada perawat saya untuk memberikan suntikan adrenalin sebagai terapi untuk menghentikan shock pasien tersebut dan segera untuk memberikan infus. Nah, memang tanpa pikir panjang kami tidak sempat menjelaskan secara detail. Saya dan perawat saya berinisiatif untuk membawa almarhum sendiri menggunakan kendaraan pribadi karena memang kami belum mempunyai ambulans gitu. Nah, di sini saya agak keberatan kalau dibilang kami tidak bertanggung jawab karena kami merasa sudah melakukan tindakan sesuai dengan SOP dan pedoman yang berlaku, Bu. Begitu saja kalau dari saya, Bu. Baik, terima kasih kepada Dokter Koni. Mungkin singkatnya, jadi Ibu merasa keberatan dengan apa yang disampaikan oleh pihak almarhum karena Ibu Koni merasa sudah menjalankan sesuai dengan prosedur dan menurut Dokter Koni almarhum pingsan itu karena sesuatu apa tadi shock anafilaktik ya? Iya, Ibu, kalau istilah kedokterannya shock anafilaktik. Shock anafilaktik, baik. Jadi tanpa berpikir panjang, jadi setelah keadaan tidak membaik, Dokter Koni membawa ke rumah sakit. Rencana mau dibawa ke unit gawat darurat, Ibu. Baik. Lalu bagaimana dengan perawat Gilang? Situasi seperti itu pada saat itu gimana? Yang waktu itu pertama saat pasien udah berbaring, Dokter Koni menginstruksikan saya buat menyuntikkan obat. Jadi saya suntikan sesuai standar prosedur yang berlaku ya. Jadi saya suntik, kemudian tidak ada masalah ya. Nah, obatnya udah masuk, terus kayak lapor lagi obat sudah masuk ke Dokter Koni. Jadi menurut Bapak Gilang pada saat itu Bapak Gilang sudah melaksanakan pekerjaan sesuai arahan dan instruksi dari Dokter Koni ya pada saat itu. Baik, saya akan menunjukkan sesuatu dulu kepada Bapak Ibu tentang kesimpulan permasalahan tadi. Jadi masalah pokoknya bisa kita lihat adalah yang pertama Dokter Koni dan perawat Gilang lalai dalam menangani almarhum Tuan Sadino ya. Yang kedua, tuntutan keluarga terhadap Dokter Koni dan perawat Gilang tidak beralasan menurut dari pihak dari Dokter Koni. Jadi masalah biasa ini adalah yang pertama adalah dari yang Dokter Koni perawat lalai ini adalah Dokter Koni tidak melakukan pemeriksaan laboratorium
Jadi lalu Dr. Koni tidak mengobservasi almarhum dengan intens. Lalu yang berikutnya Dr. Koni menginstruksikan perawat Gilang memberi suntikan, tetapi almarhum tidak diberi penjelasan apa-apa. Lalu yang menjadi faktor pemicu konflik sekarang adalah, yang menjadi inti masalahnya adalah pada saat almarhum hendak keluar pintu tiba-tiba beliau pingsan dan tidak tersadarkan diri. Nah, berikutnya dari pihak Dr. Koni dan perawat Gilang ini merasa keberatan karena sudah melakukan pelayanan yang terbaik, menyambut dengan baik, sudah melaksanakan tugasnya sesuai arahan. Karena almarhum datang dengan diterima baik, lalu sudah diberi wawancara dan pemeriksaan yang baik, dan sudah diberi penjelasan yang rinci tentang penyakit dan kemungkinan. Nah, ini masalah pokoknya seperti ini. Bagaimana menurut pihak para bapak ibu semuanya? Tadi kan sudah kita sepakat dari awal. Jadi para pihak ingin masalah ini cepat selesai dan ingin tetap berhubungan baik. Jadi bagaimana kita bisa memecahkan masalah ini? Mungkin dari pihak keluarga dulu terlebih dahulu. Iya, mungkin saya paham dengan apa yang disampaikan oleh pihak dokter ya dan Pak Perawat. Cuman di dalam permasalahan ini keluarga kami adalah pihak yang paling dirugikan. Jadi menurut kami menganggap bahwa Dr. Koni dan Bapak Perawat itu memang lalai mengobati kakak kami yang tadinya baik-baik saja, kemudian almarhum. Jadi dengan itu kami akan menuntut ganti rugi. Jadi untuk masing-masing, jadi untuk ibu dokter kami akan tuntut ganti rugi sebesar 200 juta, dan kemudian untuk bapak perawat akan dituntut 100 juta. Demikian dari dia tentu. Jadi dari pihak keluarga Pak almarhum ingin menawarkan nih sebagai ganti rugi kepada keluarga bahwa dari ganti rugi kepada Dr. Koni sebesar 200 juta dan kepada perawat Gilang sebesar berapa tadi? 100 juta Ibu. 100 juta. 100 juta. Nah, bagaimana tanggapannya dari pihak dari Dr. Koni dengan tentang penawaran dari pihak keluarga? Sejujurnya memang saya sama ingin permasalahan ini cepat selesai Bu. Hanya memang saya agak kaget nih 200 juta gitu. Nah, jujur saya sendiri juga gak sanggup kalau misalnya harus membayar sebesar 200 juta gitu. Mohon dari keluarga dan Bu Friska untuk mempertimbangkan, karena di sini saya juga baru pindah di kota ini. Saya juga baru merintis tempat praktik saya gitu, baru beberapa bulan gitu. Nah, di sini juga karena saya masih baru di kota, tempat praktik saya ini merupakan satu-satunya sumber penghasilan saya. Jadi kalau bisa ya dikurangi lah gitu, karena saya jujur saya nggak mampu 200 juta Bu. Baik, dari Dr. Koni merasa keberatan nih terhadap penawaran dari pihak keluarga. Jadi karena beliau adalah seorang dokter yang baru merintis ya dan baru pindah. Nah, bagaimana dengan pihak keluarga? Mohon maaf Bu, mediator tadi Ibu Dr. Koni menyanggupinya berapa ya? Nah, dari pihak Dr. Koni menyanggupi berapa? Kalau dari saya sebagai untuk selesai ya Bu, supaya permasalahan ini selesai dan rasa bela sungkawa saya ya kira-kira 100 juta lah Bu saya mampunya. Dari pihak Dr. Koni menawarkan 100 juta. Bagaimana dengan pihak keluarga? Kalau 100 juta agak jauh ya Bu ya. Mungkin ya karena saya dipercayakan oleh keluarga, saya rasa ada penawaran lagi dari kami. Jadi kami akan menyampaikan bahwa 100 juta kami terima dengan catatan Bu Dokter mohon maaf tidak bisa praktek dulu selama 1 bulan. Kalau beliau berkenan kita selesai. Nah, dari pihak keluarga menawarkan kepada Dr. Koni, beliau menyanggupi menerima dari Dr. Koni 100 juta, tapi dengan tambahan Dr. Koni tidak praktek dulu selama 1 bulan. Bagaimana dengan Dr. Koni? Berat juga ya Bu ya. Karena memang ini tempat penghasilan saya memang di tempat mandiri, praktek mandiri saya gitu. Juga mau kita rintis jadi klinik. Ya sudah gini Bu, karena memang
kita dari pihak praktek saya, apalagi mau jadi klinik, pengen cepat-cepat selesai Bu. Jadi ya sudah, saya 100 juta, saya bersedia untuk berhenti praktek selama 1 bulan. Tapi saya mohon sekali pada Bu Friska dan keluarga, tolong masalah ini jangan dibawa ke publik, dan sudah berhenti di sini jangan dibawa lagi ke jalur hukum gitu Ibu. Itu Bu mediator. Gimana dengan pihak keluarga? Nah, selanjutnya saya ini dulu dengan perawat Gilang. Tadi penawaran dari pihak keluarga menawarkan kepada Bapak Gilang sebesar 100 juta. Bagaimana dengan Bapak? Jujur berat Bu, kalau harus keberatan ya kalau 100 juta Bu, mohon dipertimbangkan kembali. Karena saya juga baru mulai bekerja ya, baru lulus kan. Jadi kalau bisa 40 juta Ibu, saya harap keluarga mau mempertimbangkan dari keluarga Pak Almarhum Sadino. Saya sanggupnya 40 juta Bu. Dari pihak Bapak Gilang menawarkan kepada pihak keluarga 40 juta. Bagaimana? Sebenarnya berat, tapi ya gimana lah, saya pun ya supaya masalah ini nggak larut-larut lah Ibu, saya oke lah. Setuju saya 40 juta. Jadi pihak keluarga menyanggupi perawat Gilang bahwa ganti rugi kepada perawat Gilang sebesar 40 juta. Ya, gimana pihak keluarga? Ya. Oke. Jadi alhamdulillah Bapak Ibu, kita patut bersyukur kepada Allah, mediasi hari ini berjalan lancar dan menemukan kesepakatan bahwa pertama, pihak keluarga menerima penawaran dari pihak Dr. Koni dan perawat Gilang untuk membayar ganti rugi kepada keluarga almarhum sebesar 140 juta. Jadi 100 juta dari pihak Dr. Koni dan 40 juta dari perawat Gilang. Dengan pihak Dr. Koni dan perawat Gilang bersedia membayar ganti rugi sebesar 140 juta dan Dr. Koni bersedia tidak berpraktek dulu selama 1 bulan. Pihak keluarga sepakat dan menyanggupi setelah masalah ini tidak menuntut kembali kepada Dr. Koni dan perawat Gilang di kemudian hari dan menganggap masalah ini telah selesai. Dan para pihak sepakat tetap berhubungan baik masalah ini selesai. Bagaimana? Sepakat Bapak Ibu? Sepakat. Oke. Akhirnya berikut saya bacakan dulu kesepakatan perdamaiannya Bapak Ibu ya. Jadi hari ini Sabtu tanggal 18 Maret 2023 kami para pihak dalam perkara nomor XXX_PN Batam _2/2003 antara pihak keluarga almarhum Pak Sadino melawan pihak Dr. Koni dan perawat Gilang melaporkan dalam proses mediasi yang kami laksanakan telah tercapai kesepakatan untuk mengakhiri sengketa dengan ketentuan sebagai berikut. Pertama, Dr. Koni membayar ganti rugi kepada pihak keluarga almarhum Sadino sebesar 100 juta dan tidak berpraktek selama 1 bulan. Perawat Gilang membayar ganti rugi kepada pihak keluarga almarhum Sadino sebesar 40 juta. Selesai kesepakatan perdamaian ini, pihak keluarga tidak akan menuntut apapun kembali kepada Dr. Koni dan perawat Gilang dan para pihak sepakat akan tetap berhubungan baik setelah masalah ini. Dan bahwa selanjutnya kami para pihak sepakat untuk mencabut perkara nomor XXX_PN Batam _2/2023 tersebut di atas dan menyatakan bahwa perkara telah selesai. Demikian laporan kesepakatan perdamaian ini ditandatangani oleh para pihak dan mediator. Silakan ditandatangani. Dari pihak keluarga, dari pihak Dr. Koni dan perawat Gilang. Baik, mediasi hari ini telah selesai dan sepakat semuanya kita berjabat tangan semuanya. Ya, oke. Ya, kita berdamai. Tangannya. Kita berdamai. Saya berdamai semuanya selesai.